إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali dan mustahil kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dalam kehidupannya pasti memiliki cita-cita. Orang yang hidup pasti memiliki angan-angan yang banyak dan macam-macam. Angan-angannya berbeda-beda menurut banyak faktor. Di antaranya ya latar belakang keluarganya, lingkungannya, pemikiran yang mendidiknya, atau teman-teman yang di sekitarnya yang mengelilingi kehidupannya. Itu akan menjadikan tumbuhnya angan-angan seseorang yang beragam, yang macam-macam. Jika kita bertanya kepada seseorang, apa angan-anganmu dalam hidup ini? Jika dia berasal dari kalangan fakir, jika dia berasal dari kalangan miskin, maka dia melihat kemiskinan di depan matanya, merasakan sakitnya tersiksa karena kemiskinan, maka pasti dia akan menjawab angan-angan kehidupannya. Dia ingin kaya, dia ingin memiliki rumah yang mewah, dia ingin memiliki mobil, agar hidup penuh kenikmatan seperti yang dinikmati oleh banyak orang, yang dinikmati oleh teman-temannya, yang dinikmati oleh tetangga-tetangganya. Itu kalau kita bertanya kepada orang-orang yang miskin. Jika kita bertemu dengan seorang pasien yang terbaring di tempat tidur karena sakit, tidak bisa bergerak, kebebasannya dibatasi, dilarang makan ini, makan itu, tidak bisa tidur nyenyak. Kalau kita tanyakan kepada dia, apa angan-anganmu? Pasti dia akan menjawab, ingin segera sembuh dari penyakitnya. Bahkan jika kesembuhan itu dia harus tebus dengan seluruh harta yang dimilikinya. Itu angan-angan orang yang sakit. Lalu jika kita bertanya kepada orang-orang yang sudah kaya tentang angan-angan mereka, padahal dia sudah punya harta, maka kita akan mendapati mereka menginginkan lebih banyak kekayaan lagi. Mereka ingin berangan-angan menambah hartanya, sehingga mereka ingin menjadi lebih kaya daripada si fulan, lebih kaya daripada tetangga yang ini dan yang itu. Demikianlah yang sedikit tidak memuaskan dan yang banyak tidak akan pernah mengenyangkan. Angan-angan dunia tidak akan pernah berakhir. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angan-angan manusia melebihi jatah umurnya, melebihi jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu angan-angan manusia jauh melampaui umurnya. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menghentikan hanyalah kematian.
Ketika Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang dikasih 1 lembah emas, dia minta 2 lembah. Dikasih 2 lembah, dia menginginkan yang ketiga, lembah yang ketiga yang berisikan emas. Walan yamla'u fahu illa turab. Tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kematian yang menghilangkan, yang memutuskan angan-angan manusia. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita fahami manusia akan terus-menerus sangat menginginkan dunia, berjuang dan bekerja keras sepanjang hidupnya agar angan-angan mereka menjadi kenyataan sampai dia meninggal dunia dan rongga perutnya dipenuhi dengan tanah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan angan-angan yang ada di dalam fikirannya itu tercapai dengan ikhtiar dan melakukan sebab-sebabnya. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain, angan-angannya, keinginannya tidak tercapai. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kelompok manusia yang tidak akan pernah bisa memenuhi angan-angannya, tidak akan pernah bisa memenuhi permintaan dan permohonan mereka. Permintaan dan permohonan mereka tidak dipertimbangkan lagi oleh Allah, pasti tidak dikabulkan. Dan mereka adalah orang yang berangan-angan setelah kematian mereka, orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati. Mereka berangan-angan tapi tidak pernah tercapai, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka inginkan, apa yang mayit angan-angankan di alam kubur? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, mereka ingin ditangguhkan kematiannya, mereka ingin diundur kematiannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu mereka mengatakan, fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Kenapa engkau tidak mengundur kematianku sampai waktu yang dekat? Berikan undur waktu sedikit saja, agar aku bisa menyedekahkan harta yang aku miliki dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kita beriman kepada ayat ini, kalau kita percaya kepada ayat ini, kalau kita percaya kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang akan mati pasti dia akan menginginkan untuk diundur kematiannya. Dia mengangan-angankan kematiannya ditunda sebentar saja untuk melakukan sedekah, untuk mengeluarkan harta yang dia miliki semampunya. Akan tetapi kita para jamaah yang dirahmati Allah, kita perhatikan ayat ini. Jangan sampai kita memiliki sifat bakhil, sifat pelit, lalu sedekah kita masih berpikir ini, berpikir itu. Demi Allah, harta yang kita keluarkan akan kembali kepada kita, akan kembali kepada kita sendiri. Kita iman, kita percaya kepada ayat ini. Kalau kita nanti kurang melakukan sedekah, kurang melakukan ibadah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah pasti kita akan menyesal dan akan memohon kepada Allah agar hidup kita diundur, agar kematian kita ditunda, agar kematian kita ditangguhkan walaupun hanya sebentar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, angan-angan si mayit, angan-angan yang orang sudah mati tidak akan pernah dipenuhi, tidak akan pernah tercapai
walaupun dia memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati berangan-angan ingin kembali hidup di dunia dan melakukan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berdoa kepada Allah, dia memohon-mohon kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh, ada pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Tidak akan pernah bisa kembali lagi seorang yang sudah mati memohon-mohon kepada Allah, dia tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia melakukan amal saleh. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, tallahi, dia bersumpah kepada Allah, demi Allah, lau qila li ahlil kubur, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur-kubur, tamannau, berangan-anganlah. Kalau dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah, la tamannau yauman min Ramadan, niscaya pasti mereka akan berangan-angan untuk hidup walaupun hanya satu hari di bulan Ramadan. Itulah angan-angan orang yang sudah meninggal ingin hidup kembali untuk beramal saleh. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, mereka ingin hidup walaupun hanya sehari di bulan Ramadan, karena memang luar biasa pahala-pahala di bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan. Mereka kepingin hidup walaupun hanya sehari saja di bulan Ramadan untuk beramal saleh. Lalu bagaimana dengan kita yang masih dikasih kehidupan oleh Allah, yang masih diberikan nyawa oleh Allah, bertemu di bulan Ramadan? Subhanallah, kita masih bisa hidup sampai di hari ini, di akhir-akhir bulan Ramadan. Lalu betapa banyak kita lihat manusia, kaum muslimin yang menyia-nyiakan nikmat besar ini. Malas membaca Al-Quran, malas mengeluarkan uang di jalan Allah, malas untuk melakukan salat, malas untuk melakukan itikaf. Betapa bodohnya kita jika kita tidak sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih sudah di akhir-akhir, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan hari-hari di bulan Ramadan ini. Yang hari-hari ini adalah yang diangan-angankan oleh orang yang sudah meninggal, oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mereka berangan-angan untuk bertemu dengan bulan Ramadan walaupun hanya sehari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu saat ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasul, wahai Nabi, seperti apakah manusia yang paling baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala wa hasun alu." Orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Qala fa ayyun nasi syarr? Dan sahabat ini bertanya ke Rasulullah SAW, lalu siapa manusia yang paling buruk? Maka Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Maka hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bertambah panjangnya umur seseorang yang diisi dengan kebaikan, maka itu adalah pertanda baiknya kehidupan seseorang. Dan bertambah panjangnya umur seseorang yang diisi dengan hal yang sia-sia, maksiat, maka itu adalah pertanda buruknya kehidupan seseorang. Maka marilah kita manfaatkan umur kita yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan kita banyak bertemu dengan bulan Ramadan, tapi sedikit pun Ramadan tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka manfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan semaksimal mungkin
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal berat di akhirat nanti karena lalai dan gagal memaksimalkan nikmat kehidupan di dunia ini dengan berbagai kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang berangan-angan setelah kematian, yang angan-angan tersebut pasti tidak akan pernah tercapai, angan-angan yang percuma. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala